Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, saudaraku sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Setinggi puji sedalam syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Suci, Maha Agung yang luput dari segala kelemahan. Oleh karenanya, sandarkanlah segala harapan hanya kepadanya. Salawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beberapa dekade belakangan ini kita melihat dan menyaksikan konflik yang terjadi antara negara barat dengan negara timur tengah yang khususnya tergabung dalam aliansi internasional NATO. Kita melihat bahwasanya konflik tersebut telah diframing sebagai bentuk perlawanan terhadap aksi terorisme. Namun di sisi lain, negara-negara yang merasa terusik kedaulatannya menganggap dan menilai bahwasanya konflik tersebut merupakan bentuk perlawanan terhadap kesewenang-wenangannya. Ya, tentu saja terdapat perbedaan pandangan dan perbedaan pendapat dalam menghadapi sebuah konflik. Termasuk saat menghadapi konflik yang terjadi bertahun-tahun lamanya seperti konflik antara Israel dengan Palestina. Namun, apapun alasannya, tetap saja tidak ada satupun konflik di dunia ini yang boleh mengatasnamakan agama. Karena sejatinya kita harus menyadari bahwasanya ketika kedua belah pihak yang bertikai, mereka menghargai dan mengakui bahwasanya hak asasi manusia adalah hak mutlak yang telah disandang oleh setiap individu, maka sudah semestinya tidak ada pertikaian dan konflik yang terjadi. Runtuhnya World Trade Center pada 11 September tahun 2001 menjadi tonggak awal bagi kita untuk melawan aksi terorisme. Bom Bali pada tanggal 12 Oktober tahun 2002 juga menjadi tonggak awal bagi kita untuk melawan aksi terorisme dan radikalisme. Kita tentu merasa prihatin sekaligus kesal hingga sampai saat ini masih banyak oknum-oknum yang menganggap aksi terorisme berhubungan dengan agama-agama tertentu. Padahal kita semua mengetahui bahwasanya tidak ada satupun agama di dunia ini yang mengajarkan untuk melakukan kekerasan kepada umatnya. Oleh karena itu, pada momentum kali ini, izinkanlah saya, Bintang Saida Maharani dari Man Insan Cendekiasia, untuk menyampaikan sebuah pidato dengan judul Peran Moderasi Beragama dalam Membangun Perdamaian Dunia. Umat moderat adalah umat yang berada di tengah, tidak menjunjung tinggi dalam rohani, namun tidak hanyut dalam materi. Namun sayang hadirin, fenomena yang terjadi belakangan ini dan terus berulang adalah adanya aliran-aliran radikal dan paham-paham tentang terorisme. Hal ini disebabkan oleh adanya oknum-oknum fanatik berlebihan namun tidak dibarengi dengan pengetahuan agama yang dalam. Hal ini menyebabkan oknum-oknum dan organisasi-organisasi yang bertujuan untuk menyebarkan rasa takut dan teror dengan mudahnya masuk dan memberikan doktrin-doktrin tertentu. Kita juga harus menyadari bahwasanya untuk mencegah hal tersebut tidak cukup jika hanya dilakukan dengan slogan-slogan saja. Sudah sepatutnya paham akan bahaya hal tersebut disebarkan sejak pendidikan dasar. Kita juga harus menyadari bahwasanya hal tersebut merupakan tanggung jawab kita semua sebagai warga sebuah bangsa, tidak hanya pemerintah dan tidak hanya penegak hukum saja. Karena moderasi beragama merupakan gerbang utama untuk membuat dan mencapai sebuah perdamaian dalam sebuah negara. Ketika sebuah negara telah mencapai tatanan negara yang damai dan tentram, barulah kita bisa menggali potensi untuk memakmurkan sebuah negara. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, alinea keempat dijelaskan bahwa salah satu tujuan dari bangsa Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal ini juga yang menjadi dasar mengapa politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif.
Indonesia menduduki peringkat sebagai negara keempat dengan penduduk terbanyak setelah India, Tiongkok, dan Amerika. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita menyerukan dengan bangga mengenai perdamaian dunia dengan mencontohkan menjadi negara yang penuh kedamaian, mencontohkan bagaimana beragama, berbangsa, dan beragama yang moderat. Oleh karena itu, di sini saya ingin menyampaikan, jika seluruh manusia beragama sesuai dengan agamanya, sesuai dengan kepercayaannya, maka kita akan sampai kepada tatanan peradaban yang jauh dari kata kekerasan. Dan nantinya tidak akan ada lagi kekerasan yang mengatasnamakan agama. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.